Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu syar'i, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada siang hari ini berkaitan dengan tema berbakti kepada orang tua. Ini adalah merupakan satu tema yang sangat spesial, satu tema yang sangat harus kita jaga bersama, karena memang pada dasarnya kalau kita ditanya terkait dengan keadaan kita di dunia ini, ya kalau ditanya pengen masuk surga atau pengen neraka, ya pasti semua jawabannya ingin masuk surga, dijauhkan dari api nerakanya. Dan di antara pintu surga yang ada di tengah-tengah kita, yang sangat dekat sekali dengan kita, adalah pintu surga lewat orang tua kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, dan jenis-jenis ibadah itu sangat banyak sekali. Ibadahnya itu sangat banyak sekali dan bermacam-macam jenisnya. Tentunya di sini menjadikan kita tahu bahwa ternyata hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ibadah itu bukan hanya satu jenis, bukan hanya satu macam, karena memang potensi kita dalam satu ibadah berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dan kecenderungan kita pun berbeda-beda. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, pernah sekali ditanya ayul amali afdal,
Amalan apa yang paling afdal? Jawaban beliau, al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Karena ada kecenderungan di sana. Nah, dia bertanya terkait dengan keutamaan ibadah atau ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melihat bagaimana keadaan dia yang semangatnya tinggi, yang dia itu merupakan orang yang kuat misalnya atau sebagainya, sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam lihat dari keadaan para sahabatnya. Jawabannya jihad fisabilillah. Pernah juga ditanya terkait dengan pertanyaan yang sama, ayul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Jawabannya as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ternyata jawaban Nabi SAW berbeda-beda. Bahkan pernah ditanya juga berkaitan dengan pertanyaan yang sama, jawabannya birrul walidain, ya, berbakti pada orang tua. Dan ini jemaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, intinya dari amal-amal soleh yang kita lakukan semuanya mengarahkan kita pada tujuan kita, yaitu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak dari adab Allah, yaitu api neraka. Maka terkait dengan ibadah-ibadah yang ada, sebagian orang sangat mudah sekali baginya untuk menjalankan satu ibadah. Misalnya dia itu senantiasa menjaga sholat malamnya. Beda dengan sebagian orang yang mereka merasa berat untuk sholat malam. Ada sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa sunnah, mudah rasanya dia lakukan, tapi terkadang sholatnya susah. Atau dia untuk sholat malam ini rasanya masih berat, tapi puasanya Masya Allah. Atau bahkan ada sebagian orang yang puasanya jalan, sholat malamnya terus, tidak pernah libur. Ada juga yang demikian. Tapi di sisi lain, dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya, dia juga ada sisi minusnya, ada sisi plusnya. Ala kulli hal, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjalankannya, maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa potensi kita masing-masing, kita masing-masing memiliki potensi sendiri-sendiri yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Tapi terkait dengan birrul walidain, ini tentunya adalah merupakan satu hal yang harus kita laksanakan karena berkaitan dengan hak orang lain. Berkaitan dengan hak orang lain, bukan hanya antara dia dengan Allah, tapi antara dia dengan orang yang telah melahirkannya, orang yang telah membesarkannya, orang yang telah berjasa dalam kehidupannya, sehingga dia bisa sehingga dia bisa ngaji, sehingga dia bisa sholat, sehingga dia bisa berhitung, sehingga dia bisa berkata, sehingga dia bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini adalah merupakan jerih payah dari orang tua kita. Maka sebagai seorang anak, sebagai manusia, ini sudah seharusnya, tanpa diminta pun sudah seharusnya kita berbaik hati kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini ibaratnya hukum di antara kita ya, tanpa perintah syariat pun orang yang berbuat baik kepada kita sudah seharusnya kita berbaik hati kepada dia juga. Ini seharusnya kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam firman-firman-Nya, menekankan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat lisan Nabi kita untuk senantiasa berbakti kepada mereka.
kepada orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Agar kita menyembah Allah semata. Wa la tusyriku bihi syai'a. Bukan hanya sekedar menyembah Allah, tapi di sisi lain juga kita harus tidak menyekutukan Allah. La tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat syirik. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Karena ada sebagian orang menyembah Allah plus syirik gitu. Menyembah Allah tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tekankan di sini agar kita hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sembelihanku, sungguhnya salatku, sembelihanku, ya, dan hidupku serta matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggandengkan terkait dengan perintah agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, digandeng dengan wabil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat bagaimana keadaan orang tua kita dari semenjak mengharapkan keberadaan kita di dunia sampai adanya kita dijanin, sampai 9 bulan kemudian dikeluarkan dari perut sang ibu dengan susah payahnya, merintih-rintih. Demi apa? Agar sang anak ini keluar dalam keadaan selamat. Ketika sudah keluar gak nangis, dipukul, biar apa? Biar nangis. Nangisnya sang anak menjadikan kebahagiaan bagi orang tua. Ya, kita lihat saudara-saudara kita. Ya, saya ada beberapa teman yang mereka yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala di perut, udah 9 bulan ternyata meninggal dalam perut. Harus dikeluarkan dalam keadaan sudah meninggal. Ada sebagian di antara mereka yang sudah menanti-nanti anaknya untuk lahir, dilahirkan 5 menit kemudian gak ada suara apapun, ternyata dinyatakan meninggal. Ini betapa sedihnya mereka. Mereka pun menangis, tapi tangisan mereka tangisan kesedihan. Beda dengan anak-anak yang dikeluarkan dalam keadaan hidup, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis, mereka menangis dengan tangisan bahagia. Meskipun rasa sakitnya itu belum tuntas, darahnya masih keluar, masih ada proses selanjutnya dengan dipotong pusarnya, harus ini dan harus itulah, dijahit dan seterusnya. Ini semuanya adalah proses yang panjang. Belum lagi setelah kita dikeluarkan, nanti bagaimana merawatnya, disusuin, berani ya mau, atau sang ibu itu sampai harus melek malam, tiap 1 jam apa 2 jam dia susuin, melek nyusuin, melek nyusuin, melek nyusuin. Masya Allah. Makanya benar saja apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua itu gak bakal sebanding, selamanya gak bakal sebanding. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita gak bakal sebanding dengan apa yang mereka lakukan untuk kita. Hatta terkait dengan sakitnya pembukaan sang ibu ketika melahirkan, itu aja gak bisa terbalaskan, gak bisa kita balas dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya ini kewajiban bagi kita untuk bagaimanapun caranya berbakti kepada mereka, bagaimanapun caranya kita berbuat baik kepada mereka.
hayyan aw mayyitan, musliman aw kafiran. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal, baik orang tua yang muslim ataupun non muslim. Bahkan sampai non muslim pun kita diajarkan untuk berbuat baik kepada mereka. Nggak serta-merta ini orang tua orang kafir itu nggak beriman pada Allah, wis tinggalin aja, nggak usah kasih nafkah, biar kapok sekalian. Enggak, Islam tidak mengajarkan demikian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini Allah katakan wabil walidaini ihsana. Pokoknya kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Orang tua yang mana? Ya orang tua yang melahirkan kita, yang telah mendidik kita, mau muslim atau non muslim, baik beliau sudah meninggal maupun masih hidup, apalagi masih hidup. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Banyak ayat yang berbicara terkait dengan berbuat baik kepada orang tua. Allah katakan di sini wa qada rabbuka, Allah mewajibkan, Rabb mewajibkan kepada kalian agar apa? Alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua agar berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan ibadah yang kita lakukan demi mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan demi untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, nanti kita akan sedikit membahas bagaimana keadaan orang tua, ya, terkait dengan orang tua yang masih hidup, apa yang kita lakukan. Kemudian kalau sudah meninggal, apa juga yang kita lakukan. Orang tua kita yang muslim, dan ini pada hakikatnya seperti apa. Kemudian orang tua yang non muslim, apakah kita juga berbakti kepadanya atau seperti apa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada kita lewat lisan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummuk, thumma man? Qala ummuk, thumma man? Qala ummuk, thumma man? Qala abuk. Orang yang paling harus kita berbakti kepadanya, orang yang harus kita berbuat baik kepadanya, yang paling utama adalah ibu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa? Ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi? Habis itu ibumu. Habis itu siapa lagi? Jadi ibu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ketika ditanya lagi, tsumman, kemudian siapa lagi? Abu, baru bapak. Ini adalah yang paling utama. Dan kita buat baik kita kepada bapak kita, terutama ibu kita. Kemudian ini semua kita balas. Kebaikan-kebaikan sang ibu yang sangat besar sekali kepada kita, yang tidak mungkin kita balas. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuk thumma adnaka thumma adnaka fa adnaka. Ya, ibumu, 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 kemudian bapakmu, baru setelah itu orang yang terdekat darimu. Orang yang terdekat darimu, dari keluargamu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang menekankan terkait dengan haknya kedua orang tua kita, haknya kedua orang tua kita agar kita berbakti, berbuat baik kepada mereka, maka tentunya orang yang berbakti kepada orang tuanya
dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, ini akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak main-main. Yang ngomong tuh Allah Subhanahu wa taala langsung. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau kita mendapati orang tua kita, salah satunya atau kedua orang tua kita dalam keadaan sudah sepuh, sudah tua, kata Allah, fala taqul lahumā uff, maka jangan kalian katakan ke mereka uff. Uff itu perkataan yang ibaratnya kita ngeluh, disuruh itu aja sudah dibilang kedurhakaan, itu saja sudah dibilang ya perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan fala taqul lahumā uff, jangan kalian mengatakan ngeluh di hadapan mereka ketika disuruh, ketika diperintahkan, ketika diminta tolong, ya. Karena larangan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melarang kita fala taqul lahumā uff, jangan kalian mengatakan ini menunjukkan apa yang dikatakan itu haram. Coba para ulama usul fiqh, ya, para ulama ketika mereka berbicara terkait dengan contoh ini yang dimana perkataan itu aja nggak boleh, fabil aula al-qaul al-fi'l a'dham min hada. Dan lebih parah lagi kalau perkataan dan perbuatan kita melebihi daripada kata ngeluhnya kita di hadapan orang tua. Contohnya apa? Napuk orang tua lah, nendang orang tua lah, nampar orang tua lah, ya, neriakin orang tua lah. Ini lebih terlarang lagi. Dengan kata-kata halus gitu aja udah termasuk maksiat, termasuk dosa. Apalagi yang lebih parah dari itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan setelahnya wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardik mereka berdua, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, dengan kata-kata yang enak, untuk mendapatkan keridhaan mereka, untuk mengambil hati orang tua kita. Nah, di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti ini terkadang luput dari kita. Yang kita tahu bagaimana perjuangan orang tua, perjuangan orang tua untuk menjadikan kita itu bisa tetap bertahan hidup di dunia ini. Ya, kita tahu bahwa yang memberikan kehidupan Allah, tapi sebabnya mereka lah yang menjadikan kita, ya, bisa berdiri sendiri di atas kaki kita. Sebab mereka, usaha mereka, kegigihan mereka, perjuangan mereka, yang dimana ini harusnya sudah menjadi satu hal yang harus kita ingat bersama, bagaimana orang tua menginginkan kehidupan anak. Jangan sampai kita sebagai anak malah kebalik. Yang ditunggu-tunggu dari orang tua itu apa? Kematiannya. Orang tua yang ditunggu-tunggu dari anaknya itu agar hidup, agar bahagia, agar hidup dengan nyaman, tentram, dan seterusnya. Tapi nek anak kepada orang tua itu kadang
dan jauh sekali perbandingannya. Orang tua kepada anak, apapun yang diinginkan oleh anak dikerjakan, apapun yang diinginkan oleh anak dipenuhi. Anak dimanapun akan diantar. Anak mau kemana diantar. Anak dimana minta dijemput dijemput. Giliran orang tua yang minta, nanti dulu Bu, uangnya belum ada. Nanti dulu Pak, nunggu satu-satu kebutuhan, yang lain itu masih banyak. Padahal ya di rekening banyak. Tapi kalau anak, Masya Allah, ngutang kemana-mana siap. Yang penting terpenuhi kebutuhan anak. Tapi kalau anak kepada orang tua, ya Allah. Nah, ini jadi sebuah renungan untuk kita semua, ya, agar kita bisa lebih baik ya terkait dengan hak orang tua kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ya? Bahwa orang tua itu kan ada orang tua yang muslim, ada orang tua yang terkadang masih non muslim. Saya punya teman ya, beliau seorang ustadz ya, beliau pemimpin pondok, pimpinan pondok, tapi orang tua muslim, senantiasa berusaha untuk berbuat baik, senantiasa mendakwahkan, tapi itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kita mencari ridha Allah tapi berdampak pada hal yang lebih parah. Kalau pernah dengar kisah Abu Hurairah dengan ibunya? Pernah dengar? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan ibunya yang non muslim. Ya, kita bicara yang non muslim dulu. Kalau orang tuanya non muslim, ini bukan berarti kita boleh melakukan sekehendak kita. Bukan berarti kita boleh berkata dan berucap dengan kata-kata yang kasar. Justru yang ada kita harus berbuat baik kepada dia. Kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan bahwa ajaran agama Islam itu ajaran yang sangat indah sekali, mengajarkan bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun beda agama. Kita silaturahmi, kita datengin, kita kunjungin, kita jenguk, kita tanya kabar, kita ada uang kasih. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala yang beliau itu senantiasa mendakwahi ibunya, mengajak ibunya kepada Islam, tapi belum berhasil. Lama nggak berhasil, tapi tetap berbuat baik kepada ibunya. Sampai suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu agak gimana mengajak ibunya, intinya untuk masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai di detik itu ibunya menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya gimana coba? Agama yang kita peluk, kita imani bersama, Nabi kita yang kita beriman kepadanya, kemudian dicela. Itu tentunya orang yang punya ghirah, orang yang punya kecemburuan terhadap agamanya, pasti akan memberontak. Artinya nggak nyaman. Tapi di sisi lain ini ibu. Kalau ibaratnya itu orang lain, orang yang Yahudi ngomong kayak gitu, ditonjok langsung. Tapi ini ibunya yang telah melahirkannya, yang telah merawatnya. Kemudian Abu Hurairah beriman, ibunya belum beriman. Maka Abu Hurairah kacau hatinya, nangis, mendakwahi ibunya nggak masuk ke dalam agama Islam, didakwahin terus dan terus sampai ibunya bosan, akhirnya menghina Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau pun datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan terkait apa yang ada, dan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan sang ibu.
akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya dan seraya berdoa untuk sang ibu agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kembali pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah didapati dari dalam rumah, karena pintunya dikunci dari dalam, ada suara air di kamar mandi ibaratnya. Ya, suara air ngalir dan Abu Hurairah yakin bahwa ibunya itu lagi mandi, ditungguin. Ya, ketika mendengar langkah kakinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Hurairah itu sudah pulang gitu ibaratnya, ibunya pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya dan keluar dan memeluk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seraya berkata bahwa doamu telah diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntunlah saya untuk bersyahadat. Allahu Akbar. Ini perjuangan bukan sehari dua hari. Perjuangan yang sangat lama untuk menjadikan ibunya itu masuk ke dalam agama Islam. Tapi lihat jamaah sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita menginginkan ridha Allah dengan mengajak orang yang kita cintai masuk ke dalam agama Islam, kalau itu bisa sampai menjadikan dia marah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dihinakan, ini pun harus kita berhati-hati terkait masalah ini. Makanya ketika kita mengajak ya dengan hikmah, dengan baik, kita lihat kondisi, jangan sampai mereka itu menghina ya Tuhan kita, menghina Allah, menghina Rasulnya. Tapi Allah Tuhan di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selalu berusaha untuk memberikan hidayah dan berdoa kepada Allah agar dibukakan hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibukakan oleh Allah ya lewat doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita pahami bahwa orang tua yang non muslim di dunia pun punya hak atas kita. Maka kita harus tunaikan hak mereka. Kita harus tunaikan hak mereka. Kita berkata baik kepada mereka, kita jenguk mereka, kita tanya kabar mereka, kita rawat mereka, kita nafkahi mereka. Senantiasa terus berusaha untuk mendakwakan. Ya, lambat laun insya Allah akan mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Adapun orang tua yang muslim atau yang non muslim dulu tadi di dunia ya, kalau di akhirat gimana? Artinya setelah meninggal. Kalau orang tua yang non muslim di dunia tetap ada kewajiban. Bagaimana kalau sudah meninggal? Maka sudah selesai urusannya. Orang tua yang non muslim, yang dia bukan orang muslim kemudian meninggal, maka selesai urusannya. Artinya kita tidak boleh minta ampun untuk orang tua meskipun dia orang tua kita, selama dia non muslim bukan orang muslim, maka tidak boleh kita beristighfar untuknya, memintakan ampun pada Allah untuk orang tua ini, karena dia mati dalam keadaan kafir. Dan ini sedang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim berjanji untuk beristighfar untuk bapaknya, ya, untuk bapaknya. Tapi ketika bapaknya itu memang telah meninggal dalam keadaan kufur, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, minta ampun untuk bapaknya. Adapun orang tua yang muslim, maka haknya ya hampir sama dengan apa yang kita katakan lah. Kita terus berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, kita turuti perintah mereka. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
Pernah suatu ketika Ibnu Umar, ini diriwayatkan oleh beliau sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu pernah mendapati bapaknya yaitu Umar menyuruh agar Ibnu Umar menceraikan istrinya. Padahal Ibnu Umar udah kepencut, udah senang, udah bahagia dengan istrinya itu, senang dengan istrinya, ya, dari kepribadiannya mungkin atau apanya lah. Intinya Ibnu Umar mengatakan wa ana uhibbuha, saya itu cinta sama dia, tapi bapak gimana, nyuruh saya untuk menceraikan istri saya yang saya cintai. Kira-kira jenengan gimana? Ada orang tua, nang, itu anakmu, istrimu itu ceraikan. Kira-kira kita turutin omongan orang tua atau kita tetap ya bersama sang istri karena kita mencintainya? Mana yang kita pilih? Ya, mana yang kita pilih? Ini suami ya. Kalau istri digituin gimana? Ya ada istri, ya pastinya sebagai istri, orang tuanya ngomong tuh, udah bisa aja sama suamimu, ya, suaminya gini misalnya diomongin ini dan seterusnya, bisa aja sama suamimu. Kira-kira posisi yang seperti ini gimana? Kalau sang istri jelas dia kan nggak punya senjata untuk menceraikan. Ya paling banter itu hulu gitu kan. Tapi kalau suami sekali ngomong cerai, udah terjadi perceraian. Yang dan itu nggak harus ada materai, enggak. Ngomong anti talib, kamu itu harus ceraikan, udah jatuh talak. Ya, jatuh cerai. Nah, ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di posisi yang sulit, ini bapaknya, istrinya dicintai, bapaknya nyuruh nyerahin istri, bingung ya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kurang lebih nggak mau karena cinta dengan istrinya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan terkait apa yang terjadi. Maka Umar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar dan beliau mengatakan talliqha, ceraikan istrimu. Ya, karena apa? Umar nyuruh siapa? Anaknya agar menceraikan istrinya. Umar datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan keadaan yang ada bahwa Ibnu Umar itu disuruh nggak mau nyerahin istrinya. Maka Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar langsung talliqha, ceraikan istri. Aduh, ini gimana nih kira-kira? Iya. Iya, kira-kira gimana nih kalau kayak gini? Ini jangan jadi jurus untuk para orang tua yang nggak suka dengan mantunya langsung ceraikan, ceraikan. Iya, jangan jadi jurus. Tapi di sini masya Allah ya, kita harus paham, kita harus jeli. Jangan hanya mengambil apa adanya. Umar nyuruh anaknya buat nyerahin istrinya. Lah kamu misalnya punya anak, kamu Ibnu Umar bukan, tak suruh nyerahin istrinya kok gak mau. Nah, ini kira-kira kita kalau posisinya di Umar atau Ibnu Umar gimana ya? Ya mungkin agak bingung. Ya makanya pernah ada seorang di zamannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tahu tentang hadits ini, disuruh sama ibunya
Bapak yang nyuruh aja udah langsung diserahin, apalagi ibu yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada dia sampai 3 kali ngomong umuka. Karena harusnya lebih, kedudukannya lebih tinggi. Ibunya nyuruh apa? Nyuruh nyerahin anaknya juga. Nak, cerahin anakmu, ya, cerahin anakmu. Atau bapaknya lah, bapaknya atau ibunya, pokoknya orang tuanya nyuruh anaknya agar menceraikan istrinya. Datang kepada Imam Ahmad, belum diceraikan, nanti dulu, saya juga cinta sama istri saya. Tapi ingat, ada hadis Umar terkait masalah ini. Datang kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disampaikan, saya disuruh untuk menceraikan istri saya yang saya cintai, saya bahagia hidup dengannya, tapi ini perintah orang tua. Mana yang harus saya lakukan? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan dia. Masya Allah, kok beda? Imam Ahmad mengatakan, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan dia. Maka dia pun yang tahu terkait hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Imam, ini Umar nyuruh Ibnu Umar untuk menceraikan anaknya. Dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh Ibnu Umar untuk menceraikan anaknya. Maka jawaban Imam Ahmad apa? Jawabannya cerdas. Cuma tanya, hal abuka Umar, emang bapakmu Umar? Kalau bapakmu Umar nggak apa-apa, lo bapakmu bukan Umar kok. Kemudian orang tua nyuruh untuk menceraikan istrinya yang dia cintai, sudah bahagia hidupannya, ya, dan nggak ada masalah kok, suruh nyerahin dicerahin, ya enggak. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan ditalak, jangan dicerai. Bapakmu itu bukan Umar. Nah, maksudnya di sini apa? Kita harus paham bahwa apa yang diperintahkan Umar radhiyallahu taala anhu kepada anaknya, ini tidak mungkin Umar nyuruh anaknya pada kebatilan. Pasti Umar tahu sebab syar'inya. Ada hal-hal yang gak pas dari sang istri, dari keburukan-keburukan yang ada pada sang istri lah kurang lebih. Umar tahu persis. Karena nggak mungkin Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertakwa kepada Allah, memiliki keimanan, kemudian menyuruh anaknya dengan hawa nafsunya, nggak mungkin. Yang Allah ridhoi dan yang beliau juga ridho kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ada. Maka di sini kita harus paham bahwa apa yang diperintahkan oleh Umar ini ada sebab syar'inya. Sebabnya itu apa? Kenapa disuruh ceraikan? Itu Umar udah tahu terkait dengan wanita ini, sehingga Ibnu Umar disuruh untuk menceraikan meskipun mencintainya. Sedangkan orang ini yang tadi ditanya kepada Imam Ahmad, orang tuanya yang nyuruh nyerai belum tentu tahu. Apalagi kehidupan antara suami dan istri ini kehidupan yang ibaratnya privasi banget lah, nggak semua orang tahu. Tapi Umar beda, kedudukannya beda antara kita dengan Umar. Jangan jadi orang tua itu pengen memposisikan seperti Umar, yang ketakwaannya beda, keimanannya beda, kedekatannya sama Allah beda, ibadahnya jauh. Ya dari sisi kualitasnya, mungkin kuantitas oke lah, mungkin gitu ya, mungkin. Tapi kualitas nggak mungkin disamakan dengan kedudukan Umar radhiyallahu taala. Ya sehingga Imam Ahmad, meskipun ada hadis ini, tidak serta-merta kemudian ada orang tua nyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, dicerai. Enggak, lihat dulu keadaan. Ya, kita punya pilihan. Kata cerai itu di tangan kita. Mau mentalak atau enggak, itu tergantung kita. Ya, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Saya ingin menekankan terkait apa yang diperintahkan Umar kepada Ibnu Umar, dikuatkan dengan apa yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sampai masalah perceraian aja untuk menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua, ya selama itu ada sebab syar'inya ya. Menuruti apa yang dikatakan orang tua seperti yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu untuk menceraikan istrinya, itu harus diikuti. Sampai segitu gitu. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sebagai anak, ya, posisinya sebagai anak, kalau orang tua kita adalah orang tua muslim, maka harus senantiasa berbakti kepada mereka. Gak boleh ngomong kasar. Ya, kita bantu mereka, kita berbuat baik kepada mereka, kita beri nafkah mereka. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan semaksimal mungkin. Karena itu adalah merupakan pintu surga terdekat yang ada di hadapan kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-walidul awsatu abwabil jannah. Bahwa orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Ya, dari pintu-pintu yang ada, yang paling tengah adalah pintu surga lewat orang tua. Orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal baba au ihfadhu. Nah, pilih di tangan kita. Kita mau menyia-nyiakan pintu itu atau kita mau menjaga pintu tersebut. Pilihan ada di tangan kita. Tinggal kita memilih mana yang seharusnya kita pilih, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, seraya berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik agar kita selalu bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ada peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang tua yang masih hidup tapi tidak bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, padahal pintu surga di hadapan mata. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raghima anfur rajulin, ya, atau di dalam lamputan lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan raghima, yang artinya maksudnya celaka, ya, celaka dan celakalah. Siapa itu? Orang-orang yang mereka itu apa? Mereka mendapati kedua orang tuanya, man adraka abawaihi 'indal kibar ahadahuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannata. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ragima anfun thumma ragima anfun. Man adraka abawaihi ragima anfu thumma ragima anfu man adraka abawaihi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yudkhilil jannata. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ragima itu aslinya tersungkur gitu. Ragima anfu, ya, tersungkur ini apa? Hidup. Ibaratnya nih kita jatuh gimana sih? Nah, kalau jatuh ini hidungnya nempel di tanah, tersungkur. Ini perkataan yang seperti ini adalah maksudnya doa kecelakaan, ya. Celakalah orang yang seperti ini. Celakalah dan celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibar, ketika mereka sudah sepuh, sudah tua. Ahadahuma aw kilaihima, salah satunya atau dua-duanya bahkan, falam yudkhilil jannah, tapi tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal pintu surga di depannya. Ini adalah kecelakaan besar, kerugian yang sangat nyata. Bagaimana kita mendapati pintu surga tapi kita sia-siakan? Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa
kedua orang tua adalah merupakan ausat abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi'hu wa in syi'ta fa'fadhu. Fa in syi'ta ya fa'adhi'hu au ifadhu. Kalau kamu mau ya silakan kamu sia-siakan atau kamu jaga benar-benar bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi sini jamaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapati kedua orang tua kita itu masih di tengah-tengah kita atau salah satunya, kita maksimalkan. Kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah taala kelak. Ini kalau di dunia. Bagaimana dengan ketika sudah meninggal? Ya ketika masih hidup. Tadi kita sebutkan orang tua yang muslim, ya tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ya perintah-perintah yang baik kita lakukan. Adapun hal-hal yang menyelisih dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kaidahnya sebagaimana yang kaidah umum terkait dengan ketaatan kepada makhluk, ya terkait dengan kemaksiatan kepada sang khaliq, maka enggak ada ketaatan di dalamnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh mentaati seorang makhluk pun, baik itu orang tua sekalipun, ya, yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau orang tua, mau kakak, mau adik, mau kakek, mau siapa, pemerintah bahkan atau siapalah, enggak boleh kita mengikuti kemauan mereka selama itu adalah perbuatan maksiat. Kemudian kalau sudah meninggal, apakah masih kita bisa berbakti kepada orang tua kita? Iya, kalau saya lihat di sini udah bapak-bapak semua, udah sepuh-sepuh semua, ya termasuk saya juga, ibaratnya orang tua, ya yang satu sudah meninggal, tinggal satu. Ini rata-rata kemungkinan besar ya orang tuanya sudah meninggal kalau lihat dari umurnya. Maka bagaimana cara berbakti kepada mereka? Atau pertanyaan pertama, apakah masih ada kesempatan untuk berbakti kepada mereka? Iya. Kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita sepeninggalan mereka. Maka bagaimana caranya? Pertanyaan kedua, orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Caranya sudah disebutkan Nabi SAW di dalam hadisnya dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Al-Sa'idi. Beliau mengatakan, baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birrin aw min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima? Qala na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahimi allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqihima. Kata Abu Said, suatu ketika kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ternyata ada seorang yang datang dari Bani Salamah dan mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da wafatihima? Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk kebaktianku kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, iya. Masih ada kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Jadi berbakti itu bukan ketika mereka hidup aja. Sepeninggalan mereka pun masih kita dituntut untuk berbakti kepada mereka. Bagaimana caranya? As-salatu alaihima, kita mendoakan keduanya. Ini bentuk bakti kepada mereka. Kita doakan mereka, doakan kebaikan, doakan agar kuburannya dilapangkan oleh Allah, doakan agar mereka masuk ke dalam surganya Allah,
doakan agar Allah angkat derajat mereka, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah menghapus dosa mereka, memaafkan segala apa yang mereka berbuat dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Doakan kebaikan untuk mereka. Ini bentuk kebaktian kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian diantaranya juga wal istighfaru lahuma, yaitu meminta ampun untuk keduanya. Makanya ada doa, insyaallah semuanya sudah hafal. Doa untuk orang tua apa? Allah apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Rabbighfirli wa liwalidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmatilah, kasih sayangilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mentarbiyah, mendidikku ketika aku masih kecil. Jadi kita doakan kedua orang tua, kemudian juga kita beristighfar, minta ampun, istighfar, minta ampun. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah dosa-dosa mereka yang disengaja maupun tidak disengaja. Wa infadhu ahdihima, kemudian di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu memenuhi janji mereka sepeninggalan mereka berdua. Apa janji-janji apa yang belum mereka tunaikan? Ya, janji-janji apa yang mereka belum tunaikan, kita tunaikan. Apa yang sudah mereka janjikan, misalnya untuk anaknya lah, untuk saudaranya lah, untuk siapa, kita tunaikan janji mereka, agar tertunaikan apa yang telah mereka janjikan. Kemudian wa infadhu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, yaitu menjalin hubungan silaturahim, ya, hubungan kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin. Ini hakikat silaturahim. Silaturahim biasa, ya, kita pengen silaturahim lah ke keluarga, bahkan ke sahabat, bahkan kepada teman. Kita bahasanya apa? Silaturahim. Padahal silaturahim itu berkaitan dengan orang yang merupakan kerabat kita. Lebih pasnya ke situ, silaturahim. Nah, hakikat silaturahim itu bukan menjalin hubungan kekeluargaan, ya, kekerabatan orang-orang yang telah terjadi atau terjalin hubungan kekerabatan secara baik. Ibaratnya di sana ngunjungin kita, biasanya dia ngunjungin kita, ya kita kunjungin juga dong. Kita kunjungin. Oh, di sana tanya kabar kita, ya kita juga tanya kabar mereka. Oh, di sana itu berbuat baik kepada kita, ngirim makanan, yuk kita juga kirim makanan. Ini kan min babil mukafaah. Karena mereka memberikan kebaikan, ya kita berbaik lagi kepada mereka sebagai bentuk syukur kita atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan yang ada. Bukan itu hakikat silaturahim. Silaturahim yang ditekankan itu adalah silaturahim antasila man qata'aka, yaitu mempererat hubungan kekerabatan yang sudah tidak terjalin. Gak pernah ada ininya, ya, sama keluarganya, sama kakaknya, kayaknya gak pernah berhubungan dan seterusnya. Kita jalin, kita sebagai anaknya menjalin hubungan, datengin. Berarti kalau kakaknya bapak, ya berarti paman kita datengin. Ini loh anaknya fulan, adikmu. Datengin bibitnya yang merupakan adiknya bapak. Kepada keluarga ibu pun demikian, neneknya, siapanya, kita jalin hubungan dengan keluarga orang tua kita. Apalagi keluarga orang tua kita yang sudah lama tidak terjalin hubungan silaturahim. Oh, ini Jakarta, yang satu di Semarang, yang satu di Medan, yang satu di mana, kita datengin untuk silaturahim. Ini loh saya anaknya fulan, adikmu atau siapamu dan seterusnya. Ini hakikat silaturahim, ya. Selama ini gak ada hubungan sama sekali, kita mendekat.
untuk menunaikan haknya orang tua kita. Ini yang keberapa? Berarti ada berapa tadi? As-salatu alaihima, kita mendoakan. Kemudian apa? Istighfar, minta ampun. Kemudian yang ketiga apa? Menunaikan janji orang tua kita yang belum tertunaikan. Kemudian yang keempat apa? Menjalin hubungan silaturahim, terutama yang terputus. Itu utamanya. Kalau yang sudah terjalin kan biasa, yang ziarah biasa, bolak-balik berangkat bareng, ya ke kantor bareng, ya ketika liburan bareng, ya itu udah biasa. Ini yang belum, yang jauh, yang hubungan kekerabatannya itu ibaratnya terputus. Nah, kita sambung dengan kehadiran kita kepada mereka. Ini bakti kita kepada orang tua. Terus yang keberapa? Yang kelima, wa ikramu sadiqihima, yaitu kita memuliakan teman dekat kedua orang tua kita. Siapa teman-teman dekat dia? Oh, fulan. Kita muliakan mereka. Kita jalin hubungan itu. Ya, kalau keluarga silaturahim, kalau teman ini sekedar memuliakan, bukan silaturahim ini bahasanya. Ya, kita orang Indonesia banyak kebablasannya. Silaturahim teman, silaturahim tetangga, silaturahim mana lagi silaturahim, baru kenalan silaturahim, mau lamaran silaturahim. Iya, silaturahim itu lebih pada kerabat, keluarga terdekat kita. Nah, ala kulli hal jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah berbakti kepada orang tua, baik orang tua yang non muslim ya maupun yang muslim. Yang muslim hak mereka hanya di dunia. Setelah meninggal nggak ada haknya. Adapun orang tua yang muslim, dia punya hak ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal. Dan sebenarnya ketika mereka meninggal pun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan untuk orang tua kita, dari sedekah atas nama mereka, wakaf atas nama mereka, ya, umroh atas nama mereka, dibadalkan haji untuk mereka, insya Allah itu juga sampai kepada mereka dan akan bermanfaat untuk mereka. Kita juga dapat pahalanya karena telah memberikan ya harta, mengeluarkan harta kita untuk mereka. Kita dapat pahala, mereka juga dapat pahalanya. Bi'idnillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita bahas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah tadi untuk orang tua terhadap dari suatu nasihat yang baik, akan tetapi anaknya nurut, tapi orang tuanya ini tidak pernah melakukan sholat, justru malah sebaliknya, dia hanya bisa memberi nasihat tapi tidak menjalankan perintah tentang masalah keselamatan. Terus yang selanjutnya, yang untuk non muslim, dia memberi nasihat untuk anaknya ini, apakah anaknya ini wajib atau mendoakan oleh orang tuanya setelah orang tua yang non muslim ini itu apakah diterima? Mendoakan Untuk anaknya kan ini kan orang tuanya non muslim, tapi anaknya muslim. Nah, kebetulan yang non muslim ini membimbing anaknya dengan sangat baik, tapi si anak ini mendoakan orang tua ini yang non muslim ini, apakah doanya disampaikan ke orang tuanya? maksudnya dijawab oleh Allah apa enggak? Terus satu lagi, antar teman ini seharusnya kan bisa berteman dengan baik, tetapi teman yang satu ini saling ejek mengejek, itu bagaimana?
Nah, Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaan banyak banget jadi lupa. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan masalah Orang tua Muslim tapi tidak pernah menjalankan. ya, terkait dengan orang tua yang hanya bisa omdo gitu ya, ngomong doang. Nyuruh anaknya sholat, dia nggak sholat. Nyuruh anaknya ke masjid, dia di rumah. Nyuruh anaknya mandi, dia masih bau. Ini gimana sikap anak terhadap orang tua yang seperti ini? Ya kalau anaknya masih kecil ngomongnya gimana coba? Tapi ala kulli hal, kalau ada orang tua yang seperti ini ya kita sebagai orang luar ya, kita nasihati kepada orang tua yang seperti ini, jangan seperti itulah. Namanya orang tua itu bisa seharusnya jadi qudwah, jadi contoh. Coba ketika kita nyuruh atau minta atau ngajak anak, yuk nak ke masjid, kita sudah rapi, siap ke masjid. Dengan kita yang belum pakai apa-apa, yuk nak ke masjid, lihat bapaknya masih koloran, mau ke masjid kemana? Koloran, kan beda suasananya. Kita udah siap, udah rapi, udah wangi, yuk nak ke masjid, ikut bapak. Suasananya beda. Nah cobalah dirubah yang seperti ini. Orang tua itu mendidik anak, namanya juga mendidik loh. Bukan nyuruh. Nyuruh-nyuruh doang gampang. Didik dan mendidik ini gak melulu nyuruh. Mendidik itu bisa dengan perilaku kita yang kita tampakkan di hadapan mereka sehingga mereka ikut gitu lah. Ini bisa atau bahasanya para dai dinamakan dengan ad-dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan gitu loh. Realnya seperti ini, sehingga mereka ikut, sehingga mereka mencontoh, sehingga mereka termotivasi. Beda, rasanya akan beda. Kemudian kalau yang ditanyakan sikap anaknya gimana? Ya mungkin kalau anaknya cerdas, bapak aja kayak gitu, ngajak-ngajak salat bapak aja nggak sholat gitu. Ya kalau anaknya cerdas. Iya. Tapi ala kulli hal ini tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Harusnya orang tua sadar ya pendidikan anak itu di tangan kita. Kita didik dengan sebaik mungkin dengan memberikan contoh. Ini lebih ngena. Maaf, saya itu sebelum punya anak nggak terbayang dari apa yang dilakukan atau apa yang kita perintahkan, yang kita suruh, yang kita contoh dari kebaikan, itu ternyata lebih sulit masuk daripada keburukan yang tidak kita ajarkan. Mungkin orang tua merasakan, kita ngajarin, Yona makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, itu tiap hari, sehari bisa 10-15 kali. Oh ya tangan kiri terus yo. Itu kenapa kira-kira? Padahal kan kita ngajarin dari awal, yo kanan. Yo kirinya tuh kenapa refleks banget gitu. Betul nggak? Ya mungkin efek gendong kali Bu ya. Jadi kan gendong sebelah kiri apa kanan? Hah? Kiri apa kanan? Kiri. Tangannya di depan kanan apa kiri? Kalau digendong sebelah kiri, tangannya anak yang di depan kanan apa kiri? Kiri. Sehingga ngambil apa-apa pakai yang mana? Yang depan apa belakang? Nah, coba gendongnya besok-besok kanan terus. Pasti kangelan gendongnya. Iya. Allah alam. Tapi intinya yang tak perhatikan dari anak-anak yang ada, mereka kok hal yang buruk sedikit aja yang dilihat kok cepet untuk apa? Untuk melakukannya, terpengaruh. Tapi yang kebaikan ini kok lama gitu. Tapi hikmahnya kita bisa ambil hikmah di situ, bahwa apa yang kita ajarkan, yang kita tanamkan kepada anak, itu semuanya bernilai pahala. Coba kalau kita nyuruh sekali langsung jalan, sekali jalan, pahalanya sama sekali. Tapi alhamdulillah hikmahnya gitu ya. Ini nyuruh kanan sekali, 15 kali dalam sehari 15 pahala toh. Hikmahnya gitu loh.
Nah, tapi meskipun demikiannya kita kok yuk ngelus dada, rasanya kenapa gitu yuk gitu. Tapi ala kulli hal yang ingin saya tekankan di sini, orang tua itu yuk jadi contoh. Ya jangan hanya omdo, ngomong doang. Nah, tapi dirinya nggak ada ya prakteknya sama sekali. Ini akan sulit untuk didengarkan omongannya oleh anak. Baik. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan anak orang tua, yang orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Ya, apakah doa dari anak itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, berpengaruh kepada orang tua? Ya, ini hidayah dari Allah. Lihat Abu Hurairah berdoa lama. Abu Hurairah orang bertakwa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya qadarullah belum dibukakan hatinya lewat doanya Abu Hurairah. Setelah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan, dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibunya, yang dimana itu juga atas usaha, ada usaha dari Abu Hurairah untuk mengenalkan Islam, gitu toh. Sehingga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk. Ya. Intinya doa yang kita panjatkan pada Allah pasti diijabah. Makanya kita disuruh untuk husnudzon pada Allah. Pasti diijabah. Nah, kalau nggak diijabah atau belum diijabah atau kita tidak melihat hasilnya, ya bukan berarti doa kita nggak diijabah, pasti diijabah. Cuman kita harus introspeksi. Bisa jadi belum terijabahnya doa yang kita panjatkan pada Allah itu karena ada mawani'nya, ada penghalangnya yang menghalangi doa kita sampai pada Allah. Di antaranya ada dosa dan kemaksiatan kita. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan masalah teman, ya, sama teman saling mengejek, apalagi ini ngomongin orang Indonesia kan. Itu saya punya murid, ditanya orang tuanya namanya siapa, ngomongnya lirih banget, pengennya nggak disebutin nama orang tuanya. Karena nyebut orang tua itu nggak tahu, ini memang kebiasaannya orang Indonesia, ya rasanya gimana gitu, takutnya diejek sama teman gitu ya, disebutin orang tuanya namanya dan seterusnya. Tapi kalau di beberapa negara yang lain menyebutkan nama bapaknya itu suatu kehormatan. Saya punya nasab, ya, fulan bin 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 fulan. Kita fulan bin fulan, kakeknya siapa ya? Lupa atau nggak tahu. Apalagi naik ke atas, bapaknya kakek siapa? Lebih nggak tahu lagi. Iya, ya mungkin karena memang beda juga ya dari sisi budayanya. Ala kulli hal, ya terkait ejek-ejekan ya ini tentunya suatu hal yang terlarang ya. Apalagi mengejek orang tua. Orang yang mengejek orang tua orang lain, pada hakikatnya dia sedang mengejek orang tuanya sendiri. Apa tadi? Orang yang mengejek orang tua orang lain, pada hakikatnya dia sedang mengejek siapa? Orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia mengejek orang tua temannya, pasti temannya akan membalas mengejek orang tuanya. Maka jangan mengejek orang tua orang lain, karena ini bentuk perbuatan tidak baik kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini pertanyaan dari Ahmad. Bismillah Ustaz, bagaimana sikap kita jika orang tua selalu mengatur kita walaupun kita sudah sama-sama tua? Contoh, kami pernah membangun rumah itu dari keramik dan lain, harus mengikuti orang tua. Jika tidak diikuti, dipikir terus dan akhirnya sampai sakit. Iya. Terus sikap kita gimana? Iya, orang tua kepikiran. Yang jenengan juga sebagai orang tua kayak sama anaknya kayak gitu kan? Ya memang kita sebagai anak ya harus hikmah intinya. Memang namanya orang tua itu rasanya nek anaknya nggak nurutin apa yang dikatakan itu seolah-olah kayak nggak berbakti. Padahal terkait dengan hal-hal yang sifatnya mubah seperti itu, ya kan bisa dimusyawarahkan sebenarnya. Nggak semuanya, ya jangan egois lah.
jadi orang tua. Ini sebagai orang tua. Yang jenengan di sini kan sebagai anak. Ya. Jadi sikapnya anak pada orang tua gimana? Ya kalaupun ada beda persepsi, ya kita sampaikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Ya. Jangan sampai menjadikan permusuhan, jangan sampai menjadikan percekcokan di antara anak dan orang tua. Kalau orang tuanya ada di sini tak omongin nggak apa-apa. Ada orang tuanya di sini? Iya. Ya kalau posisinya sebagai orang tuanya, namanya diatur itu ya, memang anak itu sampai tua pun akan dianggap kecil sama orang tuanya. Akan dianggap ya anak selamanya, meskipun umurnya bodoh-bodoh tuaing kan. Ya, sama-sama tuanya. Tapi tetap aja dianggap kecil, dianggap masih anak-anak, dianggap masih belum bisa ya untuk berdiri sendiri di atas kakinya ibaratnya gitu. Ala kulli hal, intinya kita sebagai anak ya kita harus hikmah lah kepada orang tua. Kita musyawarahkan terkait dengan hal-hal yang, apalagi hal-hal yang seperti ini ya, yang sepele itu ya. Nah, Allahu a'lam. Kemudian bismillah Ustaz, mengenai cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apakah bisa infak sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apakah orang tua yang sudah meninggal bisa dibadalkan umroh? Tadi kita sebutkan, kita sedekah atas nama orang tua bisa, kita wakaf atas nama orang tua bisa, ya kita badalkan umroh, niat haji untuk niat umroh untuk orang tua kita bisa, ya. Dan itu akan sampai kepadanya insyaallah ta'ala. Selain kita juga akan mendapatkan pahalanya, itu juga akan bermanfaat untuk mereka. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menasihati anak laki-laki yang mencampakkan orang tuanya karena sakit hati semasa kecilnya dulu? Orang tuanya pernah berbuat zalim terhadapnya. Syukran. Ya. Ya, terkait dengan masalah seperti ini ya, tentunya ini harus lewat pihak ketiga. Untuk mendamaikan. Yaitu mungkin ya dendamnya anak kepada orang tua itu tentunya ada sebab-sebabnya. Atas keburukan orang tua dari mendidik anaknya, diabaikan, ya, tidak diperhatikan, akhirnya ya dianya pun berbalik. Maka kalau saya melihat lebih baik pakai pihak ketiga untuk mendamaikan. Karena ibaratnya perkataan orang tua sudah tidak diperhatikan, sudah diabaikan. Ya, cari pihak ketiga yang bisa mendamaikan, bisa menasihati anaknya terkait bagaimana berbakti pada orang tua. Orang tuanya juga ya senantiasa tetap menjaga hubungan, minta maaf kepada anaknya atas kezaliman yang dia lakukan, ketidaksempurnaan dari pendidikan yang ada dan seterusnya, agar hubungan menjadi kembali baik. Nah, Ustaz, bolehkah menghadiri pernikahan non muslim? Ya. Terkait dengan pernikahan non muslim, ini ranah ibadah atau bukan? Mereka ketika nikah itu ada ritual-ritualnya enggak? Saya belum pernah menghadiri. Saya tanya, ada ritualnya enggak? Ada ya. Iya, ini bagian dari ibadahnya mereka. Yang enggak boleh kita ikut serta dalam ibadah mereka. Ya, pernikahannya kalau hanya sekedar makan-makan apa kayak gitu, itu kayaknya lebih ringan lah. Tapi untuk hadir dalam proses pernikahan yang ini merupakan ibadahnya mereka, itu tidak diperkenankan. Ya, sama halnya dengan proses pemakaman. Ya, pemakamannya mereka itu ada ritual-ritualnya. Maka di proses pemakaman tersebut, ya, di rumah saya dulu itu pernah sekali pas kajian di Sampangan, itu depannya non muslim. Itu habis isya orang-orang pada duduk, ya nggak pakai jilbab, mereka nggak pakai jilbab. Ya duduk, terus agak nyanyi-nyanyi gitu apa. Nah itu ritualnya. Kita nggak boleh datang ke situ. Di ritualnya itu.
Terus kalau takziah gimana? Ya di lain waktu, jangan yang kayak gitunya. Tetap kita dianjurkan untuk takziah, untuk ini. Ya sebagaimana Nabi SAW juga mendatangi seorang anak kecil yang dalam keadaan sakaratul maut, datangi. Tapi terkait misalnya proses pemakaman dari ininya yang merupakan bentuk ibadah dari mereka, ya kita nggak boleh ikut-ikutan. Tapi hanya sekedar takziah di luar dari proses ritual mereka, ya itu tidak mengapa insyaallah. Nah, Assalamualaikum Ustaz, ibu saya selalu telepon anak-anaknya sehari 6 kali. Masya Allah ya, perhatian sekali ibunya. Cuma teleponnya marah-marah, minta ditengokin setiap hari. Sedangkan kita berusaha tiap hari ke rumah ibu, padahal paginya kita sudah ke sana, sore sudah ditelepon lagi, minta ke sana. Bolehkah saya tidak angkat teleponnya? Enggak boleh. Angkat teleponnya. Kalau pernah dengar kisah Jurej, ada yang pernah dengar kisah Jurej? Itu dari orang-orang Bani Israel. Dia seorang ahli ibadah. Ini diceritakan Nabi SAW. Itu diantara riwayat yang berbicara terkait bayi yang bisa ngomong. Siapa aja? Bayi masih digendong bisa ngomong. Nabi Isa alaihissalam. Terus kisah Jurej itu. Terus satu lagi di Ashabul Ukhdud, ketika dilemparkan ke parit yang berisi api, itu ada ibu yang mau, ini ada anaknya digendong. Ya, anaknya bilang, "Enggak usah ragu." Akhirnya nyembuh. Itu diantaranya. Ini yang dua. Di riwayat ini ada dua. Nah, kisah Jurej ini insyaallah udah pernah dengar lah. Yang ketika dia kan ahli ibadah, ketika lagi sholat dipanggil ibunya Jurej, maka dia pun ragu, sholati umi, saya teruskan sholat atau memenuhi panggilan ibuku? Maka dia pilih sholatnya. Besoknya datang lagi, ya, besoknya datang lagi, kemudian dipanggil lagi, kemudian dia ragu lagi, ini pilih ibu atau pilih sholat? Apa yang dipilih? Tetap pilih sholat. Kemudian besoknya datang lagi sang ibu, manggil Jurej lagi. Pas ya qadarullah lagi sholat juga, dipanggil Jurej, ragu lagi, sholatku atau panggilan ibuku? Pilih sholat lagi. Akhirnya ibunya mendoakan kejelekan. Apa yang didoakan oleh ibunya? Ya, didoakan agar apa? La amatallahu ya Jurej hatta tangdura fi wajhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan Jurej kecuali dia diperlihatkan di hadapan orang-orang yang mumisat, yaitu para pezina. Akhirnya Nabi SAW mengisahkan terkait ini, kisah Jurej. Akhirnya orang-orang Bani Israel kok tiba-tiba ingat, ini ada hamba Allah, orang ahli ibadah namanya Jurej, yuk kita isengin, kita gangguin. Ya, caranya gimana nih? Mereka berpikir. Kemudian ada wanita pezina. Kalau kita ya namanya apa? PSK. Ya, mau ngisengin Jurej. Dia mengatakan, kalau kalian pengen, saya akan bikin Jurej itu ibaratnya ya beralih lah, akan ganggu Jurej. Akhirnya dia datang ke Jurej, kemudian digoda, nggak tergoda. Kemudian si wanita itu pun pergi, ya. Di sana ternyata ketemu dengan penggembala sapi, kemudian berhubungan dengan penggembala sapi. Ya, setelah itu akhirnya dia itu hamil, melahirkan, datang kepada Malik
kepada sang raja mengatakan ini anaknya Jurayj, difitnah, ini anaknya Jurayj. Dipanggil itu Jurayj, ya, apa yang kamu lakukan dengan wanita ini? Ada apa? Yang ngaku tuh anak ini tuh anakmu. Mana anaknya? Akhirnya Jurayj pun melihat anak tersebut, ditanya si anak itu yang masih bayi, masih digendong, man abu, siapa bapakmu? Kata dia, ar-ra'i, itu loh si pengembala sapi. Alhamdulillah bukan Jurayj. Akhirnya dia pun ketawa-ketawa. Dia senyum sendiri. Ya, yang sebelumnya itu karena orang-orang pada marah, tempat ibadahnya yang untuk sholat itu dibongkar. Dia sempat dipukulin juga. Akhirnya sang malik itu, sang raja mengatakan, ini tak kembalikan ini tempat ibadahmu, tak bikin dari emas. Kata dia, jangan, tak bikin dari perak, gak usah. Rudduha ala makana. Udah bikin seperti dulu aja. Dulu dari tanah ya dari tanah aja, gak usah berlebihan. Sambil dia itu tersenyum, ditanya, ngapain senyum-senyum? Ya, ngapain senyum-senyum? Dia tahu bahwa ini adalah doa dari sang ibu. Ibunya mendoakan kejelekan untuk dia. Makanya orang tua itu hati-hati. Kita juga hati-hati dengan doa orang tua. Jangan bikin mereka itu mendoakan kejelekan untuk kita. Betapapun sewotnya kita pada ibaratnya kok yuk kayaknya udah maksimal gitu loh. Tapi orang tua butuh perhatian kita. Sebagaimana kita juga dulu jengkel-jengkel pengen perhatian orang tua, dipukuli orang tua, yuk sabar, yuk nah ini ya tak tungguin. Ya kita bisa, ya paling enggak menyenangkan hati orang tua lah, gimana caranya. Walaupun ada sedikit kekesalan dalam hati, jangan tampakkan di hadapan orang tua. Jangan bikin mereka itu menangis dengan sikap kita. Kita tahu ya, kita ada perluan ini itu, kita udah punya anak, kita harus nyiapin ini dan itu. Ya apa orang tua ibuku nggak paham sih bu? Ya nggak usah kayak gitu. Orang itu ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita itu dulunya lemah, kemudian dibikin kuat, kemudian lemah lagi. Ini berkaitan dengan kelemahan, bisa jadi ya kelemahan pikiran kita. Dulu kecil, fisik kita juga lemah, pikiran kita juga lemah. Kemudian kita sudah dewasa, kita kuat. Ketika tua kembali lemah, termasuk pikiran kita, termasuk kelakuan kita. Orang udah tua tapi sifatnya kekanak-kanakan, balik lagi. Ya kalau ada yang kayak gitu ya disabar-sabari. Ya, jangan kita nampakkan. Saya cuma bisa menasihati dan saya bukan orang yang terbaik dalam hal ini. Tapi ala kulli hal, ya, yang penting kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada orang tua kita, betapapun keadaan mereka. Kita terus doakan hidayah untuk mereka, para orang tua kita, dan kita terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup maupun sudah meninggal. Barakallahu fikum. Naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakhtatim majlisana bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.